Kali ini kita akan mempelajari jurnal umum setelah kita beberapa kali belajar terkait persamaan dasar akuntansi, baik itu konsep maupun latihan soalnya. Oke, jurnal umum ini adalah proses pencatatan pertama dalam siklus akuntansi yang menggunakan sistem double entry atau pencatatan ganda atau sebab akibat dari suatu transaksi. Contohnya kas masuk itu disebabkan gara-gara apa dan kas keluar itu menyebabkan apa. Oke. Kita review dari siklus akuntansi yang sudah pernah kita pelajari. Itu jurnal umum diperoleh dari mana sih datanya? Clear, jurnal umum diperoleh dari bukti transaksi yang pada saat itu juga kita bisa menganalisis transaksi tersebut terkait perubahan akun apa dan apa, ataupun dia bertambah ataupun berkurang. Yang mana pada analisis transaksi di persamaan dasar akuntansi itu sangat sederhana. Ini ada perbedaan sedikit jika kita bandingkan dengan materi jurnal umum. Oke, setelah kita menjurnal, habis itu diapain, kita posting ke buku besar. Nanti kita fokus ke materi yang pertama dulu, yaitu materi jurnal umum. Oke, pencatatan dengan cara sistem double entry itu maksudnya apa? Jadi pada materi jurnal umum ini sudah mengenal dengan apa itu namanya debit dan kredit. Jadi mekanisme debit dan kredit di sini disajikan pada satu tabel guidance ataupun panduan ringkas yang ada di sini. Cara membacanya sangat mudah. HUM-BB DKKKD ataupun harta akan bertambah jika menempati posisi debit, utang bertambah di posisi kredit, modal bertambah di posisi kredit, pendapatan kredit, dan beban bertambah di posisi debit. Sedangkan sebaliknya, jika berkurang, otomatis harta akan ditempatkan ke posisi yang berlawanan, yaitu harta berkurang di kredit, utang berkurang di debit, modal berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit, dan beban berkurang di kredit. Nanti akan ketemu suatu kategori akun ataupun kategori pengakunan pada proses buku besar atau pada proses posting, yang mana untuk mempermudah dalam mempelajari laporan keuangan ataupun dalam mempelajari akuntansi ini, kode harta dia akan diawali dengan angka 1, kode utang akan diawali dengan angka 2, dan kode modal akan diawali dengan angka 3, pendapatan angka 4, dan beban angka 5. Yang mana 1, 2, 3 ini atau harta utang modal ini akan masuk ke elemen neraca atau masuk ke laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dia akan masuk ke laporan laba rugi. Oke, kita buktikan mekanisme debit kredit ini dalam menyelesaikan soal itu seperti apa. Oke. Proses penjurnalan, untuk mencatat ini diperlukan beberapa informasi. Tanpa informasi ini akan kurang lengkap pencatatannya, ataupun informasi yang disajikan itu masih abu-abu karena tidak lengkap. Dalam proses penjurnalan ini, informasi yang dibutuhkan yang pertama adalah tanggal transaksi. Ini penting banget, karena kalau nggak ada tanggalnya bakalan bingung ini transaksi terjadi di tanggal berapa. Untuk mengingat-ingat itu akan susah, terutama jika kita mau mereview di buku besar ataupun di jurnal umumnya juga itu akan susah, karena jurnal umum disusun berdasarkan historis ataupun kejadian step by step dari tanggal 1 ke tanggal 30, dari pagi ke malam hari. Jadi semua transaksi itu direkap berdasarkan data historis. Oke, yang kedua adalah akun yang digunakan dan angka yang akan dicatat, atau gampangnya adalah suatu transaksi itu mempengaruhi harta, utang, modal, pendapatan, atau beban, itu yang disebut akun. Sedangkan angka ini adalah berapa sih uang yang keluar, berapa sih uang masuk, dan sebagainya. Itu adalah angka yang dicatat. Selanjutnya adalah penjelasan pada transaksi. Ini opsional, bisa ada, bisa enggak, tapi lebih baik ada, karena akan lebih semakin melengkapkan informasi yang ada pada penjurnalan. Oke, kita mulai. Contoh yang pertama, pada 1 September, ini case-nya adalah Aryo membuat perusahaan dengan menyetorkan uang tunai senilai 5 juta rupiah. Oke, kita sudah belajar analisis transaksi, dan kita analisis transaksi ini itu mempengaruhi apa aja sih. Oh, ternyata karena Aryo membuat perusahaan dengan menyetorkan uang tunai senilai 5 juta, otomatis kas akan bertambah dan modal akan bertambah karena tidak ada kata-kata utang, dan Aryo membuat perusahaan dengan uang sendiri. Asumsinya karena di sini tidak ada kata-kata utang, otomatis yang pertama adalah kas dan modal. Kita cek di sini. Kas itu adalah kategori harta, dan harta akan bertambah di posisi debit, otomatis kasnya akan dicatat pada posisi debit. Sedangkan modal akan bertambah jika dicatat pada posisi kredit, berarti modal Aryo akan dicatat pada posisi kredit. Seperti ini visualisasinya.
Kas bertambah di posisi debit, kita cek di sini pada tanggal 1, kas dicatat pada posisi debit senilai 5 juta, sama persis. Dan modal Aryo bertambah di posisi kredit juga 5 juta. Jadi keterangannya investasi awal Aryo pada perusahaan ini adalah contoh paling mudah yang pertama untuk memahami bagaimana cara mencatat pada jurnal umum dan bagaimana bedanya dengan persamaan dasar akuntansi. Oke, agar lebih expert, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu tanggal 3 September. Mana sih 3 September? Nah ini, pada tanggal 3 September 2023, Aryo membeli peralatan secara tunai senilai 1.500.000. Kita analisis transaksi ini. Karena Aryo membeli peralatan, otomatis harta berupa peralatan akan bertambah. Karena dibayarnya secara tunai, ini menyebabkan kas akan berkurang. Kita cek, harta bertambah di posisi debit, berarti peralatan akan dicatat pada posisi debit, dan kas itu juga masuk harta. Karena kas berkurang, dia akan dicatat pada posisi kredit. Kita cek pada transaksi tanggal 3. Di sini dicatat bahwa peralatan bertambah jika dia dicatat pada posisi debit. Clear berarti arti peralatan dicatat di debit senilai 1.500.000 adalah peralatan bertambah senilai 1.500.000. Karena dibayar secara tunai, otomatis kas akan berkurang, dan kas secara logika atau secara aturan dia akan berkurang jika menempati posisi kredit. Clear di sini kas menempati posisi kredit senilai 1.500.000, berarti transaksi tanggal 3 ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus keterangannya adalah pembelian peralatan secara tunai. Jadi meskipun nggak ada informasi seperti ini, kita sudah bisa langsung menebak bahwa jika ada kas keluar senilai 1.500.000 dan ada peralatan di posisi debit senilai 1.500.000, otomatis ini cara membacanya adalah membeli peralatan secara tunai. Clear sampai di situ, oke? Untuk semakin memahami materi ini, kita lanjut ke tanggal 4. Tanggal 4 di sini Arya membeli perlengkapan senilai 800.000, namun baru membayar 150, sedangkan sisanya akan dibayar kemudian. Clear di sini Arya membeli perlengkapan yang total pembeliannya itu senilai 800.000. Otomatis dari analisis transaksi ataupun berdasarkan analisis transaksi, kita akan mengakui penambahan perlengkapan senilai 800.000, sedangkan karena baru dibayar 150, kas dia akan berkurang senilai apa yang dibayarkan. Nah, terus sisanya gimana? Sisanya akan masuk ke utang usaha atau utang usaha akan bertambah. Secara aturan, kas akan berkurang di kredit, perlengkapan bertambah di debit, dan utang usaha bertambah di kredit. Kita cek di sini di jurnal. Perlengkapan dicatat pada posisi debit, berarti dia mengakui adanya penambahan perlengkapan. Karena perlengkapan masuk harta, otomatis kalau harta dicatat di posisi debit, dia akan mencerminkan adanya penambahan harta. Clear di sini perlengkapan bertambah karena baru beli. Totalnya 800.000. Nah, urusan dibayar 150 doang, sisanya dibayar kemudian, ini menyebabkan kas berkurang di posisi kredit. Kas di kredit berarti kas berkurang, atau harta di kredit dia harta berkurang. Karena di sini kas adalah harta, dan di kredit di sini artinya harta berkurang, otomatis cara membuatnya kas di sini berkurang senilai 150.000. Nah, utang usaha di sini kenapa mengisi posisi kredit senilai 650? Ya jelas, harga barangnya 800.000 baru dibayar 150, otomatis utang akan bertambah senilai angka yang belum dibayarkan atau senilai nominal yang belum dilunasi, yaitu senilai 650. Total debit 800 dan total kredit 800. Clear balance. Ini penjurnalan yang sesuai dengan guidance atau sesuai dengan aturan ataupun mekanisme debit kredit. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan sebagian tunai dan sebagian meninggalkan utang. Oke, clear. Ini adalah transaksi 3 baris. Jadi di jurnal umum kadang bukan cuma 1 debit 1 kredit, tapi terkadang 2 debit 1 kredit itu bisa, 1 debit 4 kredit itu juga bisa, tergantung transaksinya seperti apa. Oke. Lanjut ke contoh transaksi berikutnya, tanggal 5. Tanggal 5 Aryo telah menyelesaikan pekerjaan jasa pesanan konsumen senilai 3 juta, namun konsumen baru membayar tunai senilai 2.500.000. Dari analisis transaksi ini, kita tahu bahwa kalau Aryo telah menyelesaikan pekerjaan jasa pesanan konsumen, berarti dia sudah boleh mengakui adanya pendapatan. Maka pendapatan di sini akan bertambah. Kita cek di sini pendapatan bertambah di posisi mana. Pendapatan dia akan bertambah jika mengisi posisi kredit. Jadi clear tanggal 5 ini pendapatan akan dicatat di kredit. Sedangkan habis itu
konsumen baru membayar tunai senilai 2,5 juta. Nah, 2,5 juta dibayar konsumen dan Aryo menerima. Berarti Aryo menerima kas bertambah. Kas akan bertambah dan dia akan dicatat pada posisi debit. Selanjutnya, karena total tagihannya 3 juta, namun baru diterima 2.500.000. Lah, sisanya kemana? Sisanya masuk ke piutang usaha atau akun receivable, ataupun suatu saat Aryo bakal menerima pelunasan tersebut. Jadi, piutang ini adalah kebalikannya utang. Karena utang kita harus bayar, kalau piutang kita masih berhak untuk menerima. Jadi seperti itu. Clear? Karena piutang masuk harta, piutang ini akan dicatat pada posisi debit karena dia bertambah. Untuk pencatatan di jurnal umumnya, kita cek kas bertambah di posisi debit senilai 2,5 karena memang konsumen baru membayar 2,5, berarti oke, clear. Ini sesuai dengan regulasi. Selanjutnya, piutang usaha bertambah 500 karena piutang ini masuk kategori harta dan yang belum dibayar adalah 500.000. Maksudnya yang belum dibayar adalah konsumen belum melunasi kepada Aryo, berarti piutang di sini bertambah 500. Total debit 3 juta, oke, dan pendapatannya adalah 3 juta. Pendapatan akan bertambah di posisi kredit. Clear, pendapatan di sini dicatat pada posisi kredit. Total debit 3 juta, total kredit 3 juta. Semuanya sesuai aturan yang berlaku ataupun sesuai guidance ataupun sesuai mekanisme debit kredit yang sudah kita pelajari. Keterangannya di sini menerima pendapatan dari konsumen sebagian tunai dan sisanya kemudian. Jadi ini adalah kebalikan dari transaksi yang tanggal 4. Kalau transaksi tanggal 4 dia 2 kredit 1 debit, transaksi tanggal 5 2 debit 1 kredit. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 7 atau transaksi selanjutnya dari sini ke sini. Aryo membayar tagihan listrik secara tunai senilai 300.000. Nah, karena membayar tagihan listrik otomatis ini ada expense yang muncul ataupun beban yang bertambah. Beban bertambah kita cek di mana? Beban bertambah di posisi debit dan harta ataupun berupa kas berkurang di posisi kredit. Berarti transaksi ini bisa kita analisis kas berkurang dan beban bertambah karena dibayar secara tunai. Kita cek penjurnalannya, beban listrik bertambah posisi debit oke, dan kas berkurang di posisi kredit. Keterangannya pembagian tagihan listrik secara tunai, clear, berarti uang 300.000 keluar ataupun hilang dari kas perusahaan digunakan untuk membayar listrik. Cara membacanya seperti itu. Lanjut ke transaksi nomor 9 atau tanggal 9. Transaksi tanggal 9 di sini contohnya adalah Aryo mengambil uang perusahaan senilai 200.000 untuk keperluan pribadi. Nah, di sini kalau pada materi sebelumnya atau pada materi persamaan dasar akuntansi, Prive ini langsung mengurangi modal, tapi khusus di pencatatan jurnal umum ini dipisah. Jadi nggak bisa serta-merta langsung mengurangi modal di jurnal umum karena itu akan diproses pada closing entry atau jurnal penutup. Oke. Dari analisis transaksi ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa karena Aryo mengambil uang otomatis kas berkurang. Kas berkurang akan dicatat pada posisi kredit dan Prive akan bertambah. Nah, dari tadi kita belajar home PP. P ini bukan Prive tapi pendapatan. Nah, Prive terus ditaruh di mana? Nah, karena Prive mengurangi modal bertambah di kredit, otomatis Prive akan mengisi posisi sebaliknya, yaitu mengisi posisi debit. Kita cek di sini, kita balik ke sini. Untuk pencatatannya, Prive akan menempati posisi debit senilai 200.000 dan kas akan mengisi posisi kredit senilai 200.000. Artinya kas berkurang senilai 200.000 untuk keperluan pribadi Aryo selain keperluan perusahaan, maksudnya untuk terserah dia mau dipakai ngapain aja itu duitnya. Nah, saldo normal Prive adalah debit. Kenapa? Karena Prive ataupun owner's drawing itu adalah pengurang modal. Kita sudah singgung tadi, modal akan bertambah jika mengisi posisi kredit dan modal akan berkurang jika mengisi posisi debit. Nah, ini adalah posisi saldo normal Prive ataupun pengurang modal pada pencatatan jurnal umum. Jadi seperti itu, itulah bedanya antara persamaan dasar akuntansi dengan jurnal umum. Oke. Lanjut ke transaksi tanggal 10. Aryo menerima pelunasan piutang oleh konsumen atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 September. Oke, kita cek tanggal 5 September ini transaksinya apa. Oke, Aryo sudah menyelesaikan pekerjaan 3 juta namun baru menerima 2,5, otomatis piutangnya 500.000. Nah, pada transaksi ini tanggal 10 Aryo menerima pelunasan piutang
yang terjadi pada tanggal 5. Tadi kita cek piutangnya adalah 500.000. Jadi dari analisis transaksi ini kita bisa menebak bahwa apa yang bertambah dan apa yang berkurang. Karena menerima pelunasan piutang, otomatis kas Aryo akan bertambah dan kas akan dicatat pada posisi debit, sedangkan piutang Aryo akan berkurang. Karena piutang masuk kategori harta, harta akan berkurang jika mengisi posisi kredit. Jadi clear di sini piutang akan dicatat pada posisi kredit. Kita cek jurnalnya. Dan sesuai, kas bertambah dicatat pada posisi debit dan piutang usaha berkurang dicatat pada posisi kredit. Berarti piutangnya sudah lunas semua atau sudah tidak ada piutang yang tersisa lagi. Keterangannya menerima pelunasan piutang atas transaksi tanggal 5 September 2023. Itu adalah contoh tanggal 10. Selanjutnya tanggal 11 ini ada transaksi membayar lunas utang. Membayar lunas utang terkait pembelian perlengkapan yang terjadi pada tanggal 4 September. Oke, tanggal 4 September ini apa aja sih transaksinya? Ternyata utang usaha Aryo itu 650. Beli perlengkapan 800, baru dibayar 150, otomatis utangnya 650. Dan pada tanggal 11 ini utang itu dibayar lunas, otomatis kasnya akan berkurang senilai 650.000, kas akan berkurang dan dicatat pada posisi kredit. Sebaliknya, utang usaha akan berkurang jika dicatat pada posisi debit. Tadi saya ngomong apa sih? Kas berkurang di kredit ya, itu. Oke. Terus untuk penjurnalannya clear, kita bisa lihat di sini utang usaha dia mengisi posisi debit, berarti dia utangnya berkurang, dan kas dia mengisi posisi kredit, berarti kasnya juga berkurang. Artinya membayar tunai utang itu menyebabkan uang berkurang dan utang juga berkurang. Ini rinciannya adalah membayar utang usaha yang terjadi pada tanggal 4 September 2023. Kita cek lagi agar lebih mantap. Utang usaha jika menepati posisi debit, dia maksudnya apa? Kita cek di tadi mekanisme debit kredit. Mekanisme debit kredit, utang itu U, utang berkurang jika posisi debit. Oke, clear. Di sini tanggal 11 juga iya, utang berkurang jika menempati posisi debit, clear. Dari transaksi yang sudah kita kerjakan tadi, hasil akhir penjurnalannya adalah seperti ini. Jadi dia bukan satu persatu bikin tabel itu enggak, tapi bisa dilanjutkan secara vertikal ke bawah, mulai dari tanggal 1 hingga sampai tanggal yang paling akhir, yaitu tanggal 11. Jadi nominalnya tetap sama, debit kredit akan menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 11.950, clear, karena pada waktu menjurnal kita mencatat angka yang sama pada debit dan kredit, otomatis di akhir penjumlahan ini juga bakalan sama. Jumlahnya dia debit 11.950 dan kredit 11.950. Oke, clear. Setelah hasil akhir penjurnalan ini sudah diketahui, proses selanjutnya adalah posting ke buku besar. Nah, materi posting ke buku besar akan dijelaskan pada video selanjutnya. Untuk materi terkait jurnal umum kita cukupkan sampai di sini. Jadi, terima kasih.